Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, Mas Farko. Selamat malam Mas Farko. Malam Pak Arno. Kalau boleh tahu nama lengkapnya siapa Mas Farko? Oke Pak Arno, nama lengkap saya Farko Siswianto Raharjo, biasa dipanggil Farko. Kelahiran mana Mas Farko? Saya asli Kabupaten Karanganyar, Iya. besar di Kabupaten Karanganyar, menempuh pendidikan di kota Surakarta. Oke, Mas Farko ini kecil-kecil cabai rawit. Ya, nampaknya kecil namun pendidikannya S1 dari Administrasi Negara Unisri, Visipol Unisri. dan S2-nya S2 Magister Administrasi Publik Program Pasca Sarjana Universitas Samtriaji Surakarta. maka tepat sebagai pengamat kebijakan pabrik. Ya, Ya. betul. Mas Farko, besok pagi Kota Solo akan melantik wali kota yang baru. Baik Pak Arno. Anda kenal ya tentunya, Mas Gibran. Mas Gibran. Oke, yang konon katanya Mas Gibran ini masih salah satu wali kota termuda di Kota Solo. Dan ketika Mas Gibran mencalonkan diri, ada sebagian pihak yang meragukan kemampuannya. Pandangan Mas Farko bagaimana tentang tanggapan-tanggapan sebagian orang yang menganggap bahwa Gibran belum pantas untuk menjadi seorang wali kota? Oke, baik Pak Arno, terima kasih. Saya melihat bahwa Kota Solo ini merupakan salah satu barometer Iya. kota atau daerah di Indonesia, bukan Yeah. hanya di Jawa Tengah. Yeah. Baik secara historis maupun Yeah. secara faktual kita Yeah. melihat sedemikian. Kemudian kemarin munculnya sosok Gibran Rakabuming Yeah. mencalonkan diri sebagai pemimpin daerah kota Bengawan yang Yeah. kita tahu sebutan kota Surakarta. Yeah. Itu menimbulkan berbagai dinamika yang ada, khususnya bukan hanya di tataran lokal, bahkan Yeah. secara nasional. Bahkan kalau lokal tidak ada yang gejolak Yeah. kelihatannya. Yang di luar Kota Solo kelihatannya. Justru seperti itu. Yeah. Terlepas dari beliau menyandang juga sebagai putra seorang presiden, akan tetapi saya melihat siapapun Ya. secara undang-undang maupun regulasi berhak untuk memilih dan dipilih. Jadi tidak ada istilah politik dinasti di sini ya. Ya, istilah itu muncul Pak Arno sebagai warna dari kompetisi politik. Saya melihat itu sebagai hal yang wajar. Ya. Yang tidak wajar adalah menjadikan itu sebuah serangan black campaign. Meskipun itu sudah menjadi sebuah konsekuensi politik ya. Politik yang harus dihadapi siapapun itu. Sosok Gibran Rakabuming, kita melihat, saya akan memandang dari berbagai sudut pandang. Yang pertama, aspek personality. Kita melihat bahwa Gibran Rakabuming memiliki aspek pengalaman pendidikan yang baik juga. Sebagai lulusan dari perguruan tinggi di luar negeri, sebagai bekal beliau untuk pertama mengatur tata kelola di bisnis yang dia geluti. Dan bukan menjadi sebuah persoalan ketika itu dikembangkan ke ranah publik atau artinya pemerintahan. background pendidikan bisnis itu bisa diterapkan di pemerintahan ya. Karena di dalam terminologi administrasi publik atau kebijakan publik itu saya mengenal mewirausahakan birokrasi. Itu salah satu bentuknya. Apa kok mewirausahakan birokrasi itu bukan kok birokrat itu jualan buka kelontong di rumah, tidak. Akan tetapi memotong sistem birokrasi yang terlalu panjang. Nah, ini perbedaan sektor publik dan sektor swasta. Kenapa sektor swasta itu perkembangannya begitu cepat? Dia menawarkan pelayanan yang cepat, murah, dan tepat. Dan ini ketika di birokratis ini tidak dilaksanakan terkadang Pak. Jadi aspek personality, pendidikan, Mas Gibran, pandangan Mas Farko mampu ya. Kemudian pertimbangan yang lain apalagi Mas Farko? Kalau dikritik sebuah pengalaman, pengalaman itu terbentuk dengan implementasi yang nantinya akan dilaksanakan sebagai pimpinan kepala daerah. Kita melihat awal sosok seorang Bapak Joko Widodo ketika awal menjabat seorang wali kota 2004 mungkin 6 ya. Itu ketika periode pertama
Pak Jokowi berangkat dari seorang wirausahawan di bidang mebel. Sama dengan Mas Gibran ya. Sebenarnya. Bapak anak sama ini Iya, ya. kita bukan kok melihat bahwa Gibran anak presiden aji mumpung memanfaatkan kekuasaan bapaknya. Saya melihat tidak semata-mata karena. Jadi kalau ada yang pandangan Gibran dompleng Pak Jokowi itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Karena persepsi orang masing-masing setiap kepala memiliki paradigma sendiri-sendiri. Saya tidak bisa memaksakan orang untuk berpendapat Gibran layak memimpin Kota Solo. Tapi saya melihat seorang Mas Gibran ini justru alternatif pemimpin transformasi Kota Solo. Saya katakan pemimpin transformasi. Sekarang sudah bergeser eranya pada tahun 90-80 yang semua didominasi oleh kalangan baby boomer yakni usia senior dah. Betul. Dia yang paling lama menggeluti di bidang partai politik pemerintahan dia akan nampak. Betul. Sekarang tidak. Siapa yang mampu menjawab tantangan publik, dia yang akan memperoleh hati masyarakat. Kalau Mas Gibran kira-kira mampu enggak tuh menjawab tantangan publik tadi? Saya melihat sejauh ini sedikit banyak seorang Gibran Rakabuming pastinya memperoleh didikan dari seorang Presiden Joko Widodo. Itu berpengaruh sekali ya faktor pendidikan orang tuanya ya. Bukan hanya ring satu tapi ring internal dalam keluarga. Saya yakin bahwa Mas Gibran memiliki secara cermat untuk membaca Solo ini potensinya seperti apa, kemudian proyeksi pembangunan ke depan seperti apa, kebijakan yang pro masyarakat seperti apa. Saya kira Mas Gibran juga akan bisa belajar dari pemimpin terdahulu, baik itu Pak F.X. Rudiatmo maupun Pak Joko Widodo. Ini saya melihat justru sebuah tren positif. Jadi anak muda sekarang tidak lagi minder untuk menampakkan atau memunculkan potensinya di depan publik. Ini berbeda dengan dulu, Pak. Dulu itu saya masih terlalu muda. Saya masih belum senior. Dengan hadirnya Mas Gibran ini seakan-akan mematahkan stigma tersebut, sehingga anak-anak muda lebih optimis untuk mampu memunculkan dirinya. Ini pandangan Mas Falco ini subjektif atau objektif? Tergantung, Pak. Orang menilai. Tapi saya melihat itu semua berdasarkan fakta yang saya lihat. Jadi apa yang disampaikan Mas Falco memang sudah ada dasar-dasar atau observasi di lapangan tentunya ya. Tentunya bukan hanya persepsi saya pribadi, saya melihat dari data survei politik yang berkembang sejak awal sampai bahkan booming di tingkat media nasional, bahwa bukan hanya aspek popularitas yang menjadikan Mas Gibran Rakabuming ini memperoleh tingkat yang tinggi, akan tetapi secara elektoral dan elektabilitas juga memiliki tingkat presentasi yang tinggi, termasuk kapabilitas. Dengan demikian masyarakat Kota Solo berarti mengharapkan Mas Gibran ini untuk menjadi pemimpin daerah. Itu satu. Yang kedua, kita lihat dari hasil pilkada, Pak. Lebih dari 80% memilih Mas Gibran ya. Iya, kemarin faktanya gitu. Kita bahkan ini mengalahkan sosok Pak Joko Widodo di periode awal. Betul. Waktu itu Pak Joko Widodo waktu periode pertama belum mencapai angka 30% waktu itu. Nah, ini justru 82 kali lipatnya, Pak. Lebih dari hampir 3 kali lipatnya. Jadi saya melihat tidak usah ini langsung diputar gitu, saya melihat secara fakta dan data, Pak. Gitu. Ini pemirsa, Anda mendengar paparan Mas Falco memproyeksikan ke depannya Mas Gibran akan bisa memimpin Kota Solo. Nah, tetapi ada yang memang yang tidak percaya ya, atau yang pesimis ya. Itu sah-sah saja Mas Falco ya. Dalam sistem demokrasi ini sebuah konsekuensi yang harus dihadapi. Jadi ada macam-macam warna di situ. Nah, nanti mungkin saya akan closing statement akan sampaikan untuk baik, warga Kota Solo menyambut dengan baik ya Mas Gibran akan jadi wali kota, bahkan sudah nampak ya euforia, harapan-harapan yang sangat besar membawa Kota Solo ke depan lebih baik lagi. Semoga. Ya, itu
kira-kira harapan orang Solo bisa diwujudkan oleh Mas Gibran ya Mas? Saya melihat demikian Pak. Bisa ya. Karena satu, akan terjadi pergeseran pola pembangunan kota Solo. Dari yang awalnya secara infrastruktur kita sudah lengkap, dan ke depan itu secara kemajuan inovasi anak-anak muda Pak. Jadi anak-anak muda itu perlu sebuah yang namanya fasilitasi dari pemerintah daerah untuk mengembangkan berbagai potensinya. Apa yang misalkan di sektor bisnis, UMKM dan lain sebagainya, itu pengalaman Mas Gibran sebagai praktisi. Kalau kita berbicara tentang peningkatan perekonomian, karena beliau pelaku praktisi. Yang kedua dia saya melihat beliau juga salah satu pimpinan di Asosiasi Pengusaha Boga Indonesia. Salah satu pimpinan di asosiasi tersebut ada seorang Gibran Rakabuming. Nantinya itu akan bisa diterapkan sampai tingkat terbawah. Saya optimis itu. Optimis ya. Optimis. Tapi ke depan tantangan apa Mas Fargo yang akan dihadapi oleh Mas Gibran ketika dia yang usia masih relatif muda ya, kemudian mendampinginya Pak Teguh yang notabene juga orang partai, kemudian menghadapi warga kota Solo yang demikian majemuk ini, kira-kira tantangan ke depannya apa ini? Ya, tantangan saya melihat pertama dari internal pemerintahan kota Pak. Mas Gibran pertama akan beradaptasi dengan lingkungan birokrasi dan lingkungan sektor bisnis, ini dua hal yang berbeda. Dia harus beradaptasi dengan kondisi tersebut, tetapi bukan sebuah persoalan ketika Pak Teguh adalah pendamping Mas Gibran. Mengingat jam terbangnya tumbuh tutup sebenarnya formasi orang tumbuh dan tutup ya. Jadi Pak Teguh di sisi lain sebagai politisi senior sudah melanglang, sudah pengalamannya sudah di kota Solo sudah memiliki jam terbang yang tinggi. Mas Gibran didampingi oleh sosok Pak Teguh ini. Saya kira nantinya bisa saling berkolaborasi untuk membangun kota Solo ini Pak. Tantangan yang berikutnya adalah Solo ini majemuk Pak. Iya, betul sekali. Berbagai macam beragam ya. Etnis kita lihat ada, Jawa, kemudian Kampung Arab, di Pasar Kliwon, kemudian ada Kampung Chinese. Ini semua warna yang warna kemajemukan demografi yang ada di kota Solo. Kan kota Solo miniatur Indonesia ya. Bisa jadi miniatur Indonesia. Jadi maka dikatakan Solo the spirit of Java. Waktu itu sempat menjadi tagline nasional. Jadi saya melihat tantangan Mas Gibran adalah mendengar berbagai perspektif atau paradigma atau sudut pandang dari latar belakang etnis yang ada. Mendengar ya. Karena tiga kunci pemimpin itu Pak bagi saya. Apalagi tantangan yang Gibrannya selain itu? Yang terakhir bagi saya adalah tantangan perubahan dunia. Yang saat ini kita hadapi adalah pandemi COVID-19 dan mau tidak mau kita tidak suka harus menemukan format atau formula kepemimpinan yang baru dalam mengelola suatu daerah. Ini sebuah tantangan. Nah, dengan COVID ini PAD Kota Solo anjlok ya. Berpengaruh Pak. Sangat anjloknya sangat luar biasa ya. Mungkin selaku praktisi bidang keuangan dengan melihat bahwa PAD begitu turun, nah ini sebuah tantangan untuk mendongkrak PAD menjadi lebih tinggi lagi untuk kesejahteraan masyarakat Solo secara keseluruhan. Tapi insya Allah Mas Gibran mampu ya. Kita harus optimis. Hidup itu harus optimis. Yang terakhir Mas Fargo, harapan-harapan untuk Mas Gibran apa ini? Besok pagi Mas Gibran akan dilantik sebagai wali kota Solo didampingi Pak Teguh ya. Harapan Mas Fargo apa ini? Ya. Pemimpin itu bagi saya, pemimpin daerah itu dipilih adalah untuk mendengar Pak. Mendengar ya. Mendengar apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat. Yang kedua, Mas Gibran akan lebih baik kalau seharusnya bukan siapa-siapa Pak. Alangkah lebih baik bisa melihat secara cermat apa potensi yang besar di kota Solo, baik di sektor retail ini sedang jatuh karena pandemi COVID dan lain sebagainya. Dan kesehatan, pendidikan ini sebuah hal yang harus diperhatikan. PR besar justru menanti seorang Mas Gibran Rakabuming
kita ketahui bahwa pendidikan saat ini tidak lagi seperti sebelum terserang COVID-19, perlu sebuah formulasi kebijakan pemerintah daerah yang ideal atas kebijakan pendidikan. Yang kedua, bidang kesehatan. Selain kesehatan yang secara menyeluruh akan lebih terkerucut pada penekanan angka konfirmasi COVID-19. Yang ketiga, kesejahteraan. Bagaimana rakyat atau masyarakat Kota Solo ini bisa waras wasis. Maras. Itu saja. Mas Margo, terima kasih waktunya yang telah memberikan pandangan-pandangan, harapan-harapan untuk Mas Gibran yang akan menjabat sebagai Wali Kota Solo. Terakhir Mas Margo, satu kata untuk Mas Gibran apa? Pembaharu. Luar biasa. Mudah-mudahan yang kita harapkan bisa terwujud ya, di Mas Gibran, Kota Solo bisa menjadi semakin kuncoro ing bawono, membawa satu perubahan. Terima kasih Mas Margo.